Hello semuanya, jadi udah sering banget gue rekomendasi komputer ya. Jadi buat di video kali ini kayaknya gue akan merekomendasikan laptop yang menurut gue dari segi budgetnya sama spesifikasinya masih masuk di akal. So, langsung aja simak videonya dan intro. Halo semuanya, thank you udah nyimak video ini ya, udah klik video ini ya. Jadi ini adalah laptop dari Toshiba Tecra Z40C ya. Jadi dia terlaris, udah ada bintang star juga di tokonya. Core i5 Gen 6 Skylake, versi RAM 8GB dan SSD 256GB. Jadi di sini untuk varian harganya kalian bisa pilih sendiri. Untuk 4GB 128GB SSD itu 3 juta. Tapi gue akan menyarankan kalian untuk RAM 8GB lah, karena RAM itu sangat amat penting untuk kalian yang butuh kerja multitasking ya, terutama ya. Habis itu buat kalian yang butuh penyimpanan besar, kalian bisa pakai SSD yang 512GB. Tapi kalau gua personal pribadi, misal gua mau beli ini laptop sih di 256GB udah cukup lah, dengan rentang budget di 3,6 juta, 90 kali terjual, 61 kali ratingnya, ulasannya ya. Dan status bintangnya 4.9. Jadi apakah tokonya trusted? Gue yakin ini trusted buat kalian lah. Ya, untuk spesifikasi akan gue bacain lebih jelas lagi, lebih detail lagi supaya kalian juga lebih enak itu ya. Cahaya abadi komputer gitu. Oke lah, nama tokonya udah enak banget dibaca. Dikirim dari kota Jakarta Pusat, garansi 1 bulan. Stoknya masih ada 63 lagi. Silahkan klik link yang gue taruh di deskripsi kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Untuk laptop tuh kalian udah dapet semua-muanya gitu ya. Jadi untuk laptop udah terima beres lah. Oke. Produk description, kita langsung ke spesifikasinya aja. Pakai prosesor Intel Core i5 6200U. Oke guys, jadi untuk Intel Core i5 6200U dia pakai generasi Skylake. U itu maksudnya ultra lower consumption. Jadi dia memakai baterai yang bisa dikatakan hemat daya juga, dan low consumption-nya juga hemat daya juga. Itu maksudnya U itu adalah ultra lower consumption. Oke. Dan RAM yang gue ambil 8GB. Ini gue asumsi gue sih untuk RAM ini gue nggak tahu apakah bisa di-upgrade lagi ke 16GB. Karena laptop itu ada yang upgrade RAM-nya juga, ada yang nggak bisa ya. Untuk SSD-nya gue ambil yang 256GB, which is harga 3,6 juta, bersertakan RAM-nya 8GB gitu ya. Memakai VGA Intel HD Graphics, jadi memakai yang namanya iGPU dari prosesornya ya, tidak memakai VGA ekstra. Untuk laptop kalian juga pasti udah pada tahu lah ya, nggak pada kaget ya. Keyboardnya dari versi Jepang, ini gue kurang nangkep ya. Mungkin maksudnya teksnya masih pakai Jepang, hiragana, katakana, gue nggak tahu. Pakai fingerprint, ada Bluetooth, WiFi, USB port. Wah, resolusinya udah IPS XD, cakep lah. Masih worth it ini, 3,6 juta. Layarnya 14 inci, dia pakai Windows 10. Untuk Windows 10 saran gue udah wajib pakai SSD, karena Windows 10 itu juga lebih berat daripada Windows 7 pastinya ya. Jadi saran gue pakai SSD, pakai ada kamera juga. Gue nggak tahu ini kameranya dia berapa resolusinya. Layarnya bagus, oke, nggak ada pixel, sama baterainya bagus, oke. Kalau kelengkapan standar ya, kayak kabel, paling charger ya, bener lah. Terus untungnya belanja di kita apa? Barang masih ori, packingan aman, garansi sebulan. Oke. Tahun 2022 bulan 4 tanggal 18. Ini PC-nya kurang lebih seperti ini guys. Udah sampai laptopnya kayak gini. Dari Toshiba. Ini mantap banget sih. Jujur untuk spesifikasi ini gue masih rekomendasi banget. Ini ada yang berbeda tahun 2022 bulan 6 tanggal 12. Berarti gue rekaman tanggal 19, berarti seminggu lalu nih ada yang beli ini laptop. Jadi gue sangat merekomendasikan untuk rentang budget 3 jutaan laptop dari Shopee yang ini sih. Oke. Untuk benchmark dari Intel Core i5 6200U, dia single core di angka 558 ya. Jadi lu budget 3,6 juta dapat generasi Skylake ya. Habis itu dia 2 core 4 thread, which is dia udah hyper threading dengan multi core score di 1333, dan dia juga ultra lower consumption ya, 6200U. Frekuensinya 2300 MHz atau 2,3 GHz. Kalian bisa overclock lagi ke 2,8. Untuk laptop gue nggak pernah menyarankan untuk overclocking, mengingat kalau laptop itu menurut gue kalian harus pakai pendingin yang bagus lah. Untuk pendingin laptop mau kayak gimana pun overclocking, kalau gue pribadi, kalau pendinginnya mantap banget itu gue saranin. Kalau enggak, saran gue jangan overclock laptop lah, ya gitu aja sih.
dia 2 core 4 thread, TDP-nya 15 watt. Sesuai yang gue bilang bahwa untuk 6200U ultra lower consumption dia TDP-nya pasti kecil ya. Oke. Memakai namanya Intel HD Graphics 520 dengan single core 558 dan multi core core di 1333. Apakah worth it, Bang? Lu budget 3,6 juta, dapat panel IPS, dapat SSD 256GB, dapat RAM 8GB. Menurut gua ini udah sangat amat worth it sih. Cuma gimana keputusan di kalian aja. Kalau menurut gua ini udah keputusan yang tepat untuk kalian beli ini laptop. Buat kalian yang butuh jadi content creator, ini masih worth it banget lah. Untuk kerja masih worth it banget. Untuk gaming, gue masih yakin untuk game Valorant masih jalan lah. Game-game FPS, game Dota itu gue yakin masih jalan gitu ya. Untuk Intel HD Graphics 520 tuh dia average di 3D Mark di angka 865 dan dia keluaran tahun 2015 bulan 7 tanggal 14 ya. Menurut gue udah cukup worth it lah untuk rekomendasi laptop kali ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama performa laptopnya gimana, bisa main di game apa aja, coba kalian simak video game berikut ini dulu. Not now. Message for me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you. Oke, gimana tentang laptop kali ini? Gimana penilaian kalian? Apakah worth it gak atau enggak? Coba komen di bawah. Atau kalian dapat laptop yang jauh lebih better daripada ini dengan harga yang sama? Komen di bawah. Menurut gua karena di sini RAM-nya 8 GB gitu ya. RAM 8 GB, lu dapat SSD 256 GB, which is gede lah. Dengan RAM 8 GB masih worth it banget. Gitu sih. Jadi gua rasa videonya gue udahin dulu, sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kalau kalian merasa butuh pertanyaan, kalau misal di YouTube gak gue bales, kalian bisa langsung DM aja Instagram Tech with Black. Di Saweria juga bisa gitu ya.
So ya udah, sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye.